Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 6 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana saat itu Intan yang terus-menerus mengikuti Dani ya kawan-kawan. Padahal Dani jelas-jelas mau kerja. Intan yang curiga dan takut apabila Dani nantinya selingkuh dan kembali lagi bersama dengan Flora. Hal inilah yang membuat Intan akhirnya semakin curiga. Setelah Dani sampai di sebuah perusahaan ya kawan-kawan, saat itu Dani menyuruh Intan untuk menunggu di mobil ya kawan-kawan, karena Dani akan meeting dengan kliennya. Namun setelah sekian lama Dani tidak kembali, Intan pun menjadi curiga ya kawan-kawan, jangan-jangan Dani di sana bertemu dengan Flora. Bahkan Intan sampai membayangkan tentang hal itu. Oleh karena hal itu, Intan akhirnya menerobos masuk ke dalam kantor tersebut, hingga pada akhirnya Intan menemukan Dani memang benar-benar sedang meeting dengan klien. Kedatangan Intan membuat meeting itu akhirnya berhenti ya kawan-kawan, karena klien Dani tidak enak dengan Intan ya kawan-kawan yang tiba-tiba datang untuk menghampiri. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu mereka berdua akhirnya lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu di sebuah kafe. Ya, di sana Dani sebenarnya sudah menyediakan tempat yang cukup nyaman untuk Intan menunggu Dani. Namun Intan lagi-lagi curiga ya kawan-kawan, jangan-jangan kafe itu adalah kafe mesum, sehingga Intan akhirnya menyusul Dani ke ruang meeting. Ya, meskipun Intan tidak masuk, namun Intan terlihat dengan jelas mengintip kerja Dani ya kawan-kawan, sehingga membuat Dani akhirnya merasa risih. Dani pun meminta izin untuk pergi ke toilet, dan ternyata di toilet Dani bertemu dengan Flora, yang memang pada saat itu Flora mengantarkan bunga ke kafe tersebut. Hal itu membuat Intan menjadi semakin marah ya kawan-kawan. Intan menghampiri mereka berdua. Meskipun Intan tidak terlihat marah, namun apapun yang Dani lakukan terlihat salah di mata Intan ya kawan-kawan, dan hal ini tentunya membuat Dani semakin gregetan. Sementara itu di sisi lain, Saras ternyata dijebak oleh Zahwa ya kawan-kawan, di mana saat itu Zahwa mengajak Saras ke sebuah mall dan menuju ke tempat skincare, karena Zahwa ingin membeli beberapa skincare dan juga lipstick. Namun ternyata pada saat mereka berdua sedang berbelanja, Zahwa telah menyewa seorang anak jalanan untuk memasukkan barang ke tas Saras ya kawan-kawan, dan hal itu membuat mereka berdua akhirnya dihentikan saat mereka mau keluar. Pada saat diperiksa, ternyata di tas Saras ditemukan sebuah produk ya kawan-kawan, sehingga membuat mereka akhirnya ditahan di kantor. Saras diinterogasi, namun karena Saras tidak merasa mengambil barang tersebut, Saras tetap membela diri ya kawan-kawan. Bahkan video itu pun menjadi viral karena Zahwa memviralkan video itu di kalangan kampusnya, hingga membuat nama Saras pun sangat buruk. Untung saja ayah Saras berhasil untuk meyakinkan pemilik mall tersebut atau pemilik toko tersebut untuk mengecek CCTV, dan ternyata memang benar pada saat dicek di CCTV Saras tidak bersalah sama sekali. Dan saat itu ketika Saras juga akhirnya menemukan anak kecil yang memasukkan produk ke dalam tasnya,
Anak kecil itu memang mengaku bahwa dirinya itu disuruh oleh Zahwa. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian, saat itu Saras pun akhirnya ditelepon oleh pihak kampus ya kawan-kawan, karena berita tentang Saras ini benar-benar sudah viral ya kawan-kawan. Saras disuruh untuk membawa walinya atau orang tuanya untuk menuju ke dekan kampus. Saras akhirnya sampai di kampus meskipun Saras menjadi bahan gunjingan. Namun pada akhirnya Saras bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ya kawan-kawan. Dan pada saat itu Saras meminta kepada pihak kampus untuk membersihkan namanya di hadapan semua orang. Dan Saras sudah menyusun sebuah rencana. Sepertinya nanti Saras akan membongkar siapakah pelaku yang telah memfitnah dirinya. Dan hal ini tentunya akan membuat Zahwa sangat malu sekali. Sementara itu di sisi lain, Saleha mencoba untuk kabur dari Hans dan juga anak buahnya ya kawan-kawan, memanfaatkan celah pada saat Hans pergi untuk mencari makan dan anak buahnya sedang ke belakang ya kawan-kawan. Saleha mencoba kabur, meskipun tentunya sangat sulit bagi Saleha karena kondisinya tangan Saleha masih terikat dan kepala Saleha masih ditutup dengan kain ya kawan-kawan. Namun meskipun begitu, Saleha mampu untuk keluar dari tempat penyekapan dan Saleha kabur ke hutan. Meskipun pada akhirnya Saleha juga terkapar tak berdaya akibat digigit oleh ular kobra ya kawan-kawan. Saat itu Hans dan juga anak buahnya tetap mencari Saleha, namun mereka lari tunggang langgang ketika melihat ada ular kobra di sana. Lalu kemudian Hans dan juga anak buahnya pun akhirnya kembali ke tempat mereka menyekap Saleha ya kawan-kawan, karena memang mereka juga mulai kelaparan karena beberapa hari memang mereka kurang makan ya kawan-kawan, karena memang sangat sulit bagi mereka untuk keluar cari makan setelah wajah mereka terpampang di media sosial sebagai penculik Saleh. Ya, namun karena memang saat itu mereka berdua benar-benar kelaparan, akhirnya Hans menyuruh anak buahnya untuk pergi ke pasar ya kawan-kawan, membeli makanan namun harus pakai masker. Sementara itu di sisi lain, Nando yang mendapatkan firasat buruk tentang Saleha, Nando pun ingin mengadakan sebuah pengajian untuk anak-anak yatim dan juga kaum duafa ya kawan-kawan, agar mereka membantu Nando untuk mendoakan Saleha. Dan mereka pun akhirnya pergi berbelanja ke pasar ya kawan-kawan. Dan ternyata pada saat itu tanpa sengaja BIS melihat anak buah Hans ya kawan-kawan yang membuka maskernya karena tertabrak oleh orang yang membawa ikan. BIS pun mencoba untuk mengejar orang tersebut, namun orang itu berhasil lari. Namun orang itu setidaknya sudah dilihat oleh banyak orang ya kawan-kawan, sehingga Nando pada saat itu yang ada di sana pasti akan langsung segera mengejar orang tersebut. Wah, benar-benar makin seru ya kawan-kawan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut dari Intan yaitu agar kita selalu berpikir positif, karena terkadang rasa curiga kita yang malah justru akan membuat seseorang berubah. Padahal Dani sudah jelas-jelas setia, Dani benar-benar bekerja, namun Intan masih mencurigai bahwa Dani berselingkuh dengan Flora. Dan dari Zahwa, kita bisa belajar bahwa sesuatu yang buruk itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Zahwa berniat untuk mempermalukan Saras di hadapan semua orang, namun nyatanya Zahwalah yang nantinya akan dipermalukan oleh kelakuannya sendiri. Sementara dari Saleha, kita harus benar-benar sabar dan gigih ya kawan-kawan untuk bisa melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Seperti halnya Saleha yang mencoba untuk kabur, dan bahkan meskipun
Saat ini Saleha tak sadarkan diri akibat gigitan ular kobra. Mimin yakin bahwa Saleha tidak akan menyerah demi untuk bisa kembali kepada keluarganya. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.